Sahabat Murabi, sahabat Ustaz Arifin Ilham yang jasanya Masya Allah luar biasa. Kita doakan beliau Insya Allah husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya. Wasiat beliau adalah Yayasan Asyikra digabung jadi satu. Ketua pembina adalah Ustaz Abdul Syukur. Di hari beliau meninggal kemarin, dan lewat ini kemarin beliau meninggal pagi jam 8:03 di rumah sakit Suto Mulia Kencana. Jenazah dibawa ke Bandung. Jenazah belum dimakamkan, ada karangan bunga yang turut berduka cita dari Ketua Yayasan Asyikra Muhammad Alvin Faiz. Sedangkan kita tahu ketua pembinanya Yayasan Asyikra itu sesuai dengan wasiat Ustaz Arifin Ilham dan sesuai dengan kesepakatan Dewan Syariah yang tertinggi itu Dewan Syariah para ulama, ketuanya Ustaz bersyukur. Yayasan tidak disatukan, tidak ada dua matahari. Sedang dalam proses audit, kok tiba-tiba orang belum dikubur saja, seolah-olah begini, mati nih ya, gue dong ketuanya sekarang, ini bunganya. Wasiat almarhum apa? Nah itu saya tersinggung, kok begini? Wasiat Ustaz Arifin Ilham sendiri apa? Saya bisa hadirkan dan silahkan yang merasa ini tidak benar bantah. Saya bisa hadirkan puluhan orang, sedikitnya 10 orang yang mendengar dan siap bersumpah disumpah karena Allah. Wasiat Ustaz Arifin Ilham, kalau beliau meninggal, yang pertama penerusnya Ustaz Abdul Syukur. Bukan Alvin nggak bisa dakwah, Alvin jadi pengusaha saja. Ini bapaknya sendiri yang bilang, almarhum guru kita yang bilang, Alvin jadi pengusaha. Kenapa dia tiba-tiba jadi ketua pembina? Amer apa? Amer mau balik. Muhammad, anak Umirania, muazin, sudah diwasiatkan. Tidak lama beliau meninggal, semua jadi yayasan dikuasai keluarga. Adakah yayasan Islam selain Asyikra yang isinya hanya keluarga? Yayasan yang baru, ketua, pembina, Alvin. Pembina, Yuni. Pembina, Aska, anggota agama. Ini nggak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat yayasan. Ini masalah isah dan marwah umat Islam. Masalah doakan yang baik orang untuk meninggal, jangan dihina. Masalah wasiat harus tunaikan. Satu, wasiat Ustaz Arifin Ilham dulu, yang 3 tadi. Yang kedua, wasiat Pak Eteng. Kok malah seperti itu? Lalu jangan dibilang dong, ini milik keluarga. Saya buktikan Asyikra bukan milik keluarga. Siapa yang bangun Asyikra? Uangnya dari Libya, Presiden Muammar Gaddafi rahimullah, yang membantu mengambil uangnya sampai di Indonesia pembangunannya guru kita Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah. Kenapa namanya berubah jadi Asyikra? Nah ini sekarang biar orang tahu. Dulu ketika Presiden Muammar Gaddafi digulingkan, pemerintah yang baru datang minta namanya diganti. Daripada setiap ganti presiden namanya diganti, diberi nama Masjid Asyikra, Yayasan Masjid Asyikra. Itu ceritanya. Adab-adab sudah saya tunaikan. Alvin, ini cantikannya lengkap. Dari pertama saya marahin berkali-kali sampai saya bilang, kamu belajar agama. Saya kasih gurunya bukan sembarang guru, gurunya para ustadz, penghafal Quran, doktor, PhD. Nggak dilakukan. Larissa masih dijelek-jelekin sampai sekarang. Yang mensyahadatkan Larissa saya di depan 3.500 orang di Pondok Pesantren Al-Ihya Kuningan. Saksinya Pak Bupati Aceh. Saksinya ulama-ulama di sana. Jadi bukan Alvin. Kenapa saya nggak bina? Karena setelah menikah saya tidak ikut-ikut. Larissa 6 tahun tinggal di Asyikra, tidak bisa baca Quran. Alif bata dia nggak tahu huruf itu apa. Apakah itu anak ulama? Apakah itu seorang muslim?
Pantaskah Anda memimpin yayasan? Serahkan segala suatu pekerjaan pada ahlinya. Jika tidak, tunggu kehancuran tiba. Saya laksanakan ini, saya lakukan ini, saya sudah istiqoroh, semua karena Allah. Calvin tidak boleh menjadi ketua pembina yayasan. Kan saya udah posting tuh, surat 21 September 2021 ditandatangani oleh Dewan Syariah, ulama-ulama kita, Buya Yahya, Prof. Didin, Kiai Haji Mukti Ali, Abah Rauf. Mereka nggak didengar. Dilanggar kesepakatan itu. Mana izin dari ketua pembina? Malah Ustadz Abdul Syukur 2 kali disuruh mundur. Malah ada omongan, Abdul Syukur saya yang gaji, saya jual kalung. Warisan kamu 29M. Ngapain ngomong begitu? Terpaksa saya buka. Kalau begitu tolong, mudah-mudahan didengar oleh timnya Pak Jokowi dan Pak Jokowi Presiden kita. Pak Presiden, Anda sedang memimpin umat muslim terbesar, dan betapa Ustadz Arifin Ilham mencintai, menyayangi Anda. Mendoakan Pak Presiden, ada fotonya, ada track recordnya. Pak, tolong suruh Kemenak, BPK audit ini yayasan, audit legalitasnya. Diduga ada korupsi, diduga penyelewengan dana, diduga banyak sekali. Bahkan legalitasnya tolong diaudit. Kenapa tiba-tiba setelah Murabi meninggal, tiba-tiba yayasan diisi keluarga, dan tiba-tiba kenapa sekarang ada yayasan baru isinya cuma anak dan ibunya? Keluarkan saja auditnya kalau ada. Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang menerima uang di atas 500 juta harus melaporkan audit, mengumumkan keuangannya. Dan diduga terjadi korupsi, gampang kalau itu mau dibuktikan, aliran uangnya jelas. Ada aliran uang kemana saja. Yuk kita bangun Gunung Sindur, saya bikin videonya ke Ustadz Awaludin atau ke Kris. Rekeningnya ada berapa, kita bisa lacak semua. Uang yang dititipkan ke Ustadz Arifin Ilham tapi untuk masjid juga ada. Mobil yang diberikan untuk Ustadz Arifin Ilham wakaf dijual. B21 KIR. Itu wakaf kok dijual? Nah, mari kita buktikan. Saya siap menanggung semuanya. Saya siap dihisap oleh Allah karena ini untuk kebaikan umat Islam, ini untuk izah dan marwah dan kemaslahatan umat. Asyikro sebesar itu, kebanggaan kita. Jadi kuburan, tempat di mana dulu orang kalau ada masalah datang cari solusi. Sekarang tempat itu sumber masalah. Alvin sudah saya nasihatin 4 mata, sudah berkali-kali. Ibunya pun saya sudah bilangin. Para ulama sudah. Di grup Asyikro sudah. Sampai akhirnya ketika jenazah dihinakan, saya marah. Kejam, keji. Kalau kita orang meninggal kita siksa. Kalau kita sendiri mati, kan bisa kapan aja kita mati. Ingin nggak wasiat kita ditunaikan? Ya Allah, perlakukan hamba-Mu, perlakukan saya sebagaimana saya memperlakukan orang lain. Kalau saya melanggar syariat, marahi saya, luruskan saya. Kalau tidak bisa, buka di umum. Saya tidak pernah buka aib. Saya buka kejahatan. Bedakan aib dan kejahatan. Aib kita tutupi. Tapi kalau itu kejahatan yang menyangkut kemaslahatan orang banyak, umat kita buka. Kurang warisan. Warisan baru cair 29 miliar. Tidak ada anak-anak ulama, keluarga ulama yang dapat duit miliaran. Harusnya uang itu dipakai untuk kebaikan. Belajar agama. Bukan posting liburan kemewahan. Pribadi berzikir. Pribadi berzikir adalah yang pakai tas ternama. Pribadi berzikir adalah yang liburan kemana-mana. Pribadi berzikir adalah yang hidupnya mewah, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Pribadi berzikir tidak peduli dengan maju mundurnya Islam. Pribadi berzikir yang penting diri saya sendiri. Itu ajarannya. Enggak. Mana penerusnya Ustaz Arifin Ilham yang buktikan bahwa saya sedang berusaha atau sedang menyiksa Arifin Ilham di kuburnya? Ketika kita punya keturunan, ketika kita punya anak, kita punya anak didik, dan dia melanggar syariat, kita disiksa di kubur, dipertanggungjawabkan ini semua. Saya lakukan karena saya ingin menghentikan itu. Saya lakukan. Ketika ulama-ulama saya sudah tidak didengar, Anda akan berhadapan dengan masa umat muslim.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.